Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Teja Pratama. Saya Atik Sumiati. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pemerolehan bahasa pertama dari segi fonologi, morfosintaksis, Pragmatik dan leksikon. Dalam pemerolehan bahasa pertama dari segi fonologi terdapat 5 teori, yaitu teori struktural universal, teori generatif struktural universal, teori proses fonologi alamiah, teori prosodi akustik, dan teori kontras dan proses. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu teori struktural universal. Teori ini terbagi menjadi dua. Ada tahap pembabel prabahasa, tahap pemerolehan bahasa murni. Teori ini menjelaskan bahwa anak sering membunyikan bunyi pelar seperti G dengan bunyi hambat T dan bilabial B. Kemudian ada bunyi yang berbentuk alveolar, yaitu T dan D dengan bunyi hambat bilabial B dan P itu berubah. Kemudian ada muncul konsonan frikatif, yaitu hembusan napas ketika mengucapkannya, yaitu huruf V dan S dengan bunyi hambat T dan B. Bilabial pertama pada anak dari segi fonologi bunyi konsonan P, kemudian diikuti oleh bunyi vokal A dan akan diucapkan secara reduplikasi. Contohnya, pa. Itu merupakan bentuk reduplikasi dari anak. Yang selanjutnya merupakan teori generatif struktural universal. Teori ini merupakan bentuk suku kata berupa fitur-fitur fonem atau fon yang pertama kali diucapkan oleh anak. Di antaranya, teori ini berupa pengonsepan dari suatu kotak. Yang pertama, sebelum data masuk ke dalam kotak-kotak tersebut, yaitu data linguistik sebagai masukan. Kemudian dimasukkan ke data pertama, yaitu data yang dilupakan. Berlanjut, dimasukkan lagi ke data yang kedua, yaitu data yang lebih lama diingat. Jika data pertama tidak cepat-cepat dipindahkan ke data kedua, itu akan menghilang. Kemudian dari data kedua, berpindah ke data yang ketiga, yaitu data yang diingat semakin lama. Di sini data akan tersimpan lebih lama dibanding dari data yang kedua. Kemudian berpindah lagi dari data ketiga dan ke data keempat, yaitu data yang diingat terus-menerus. Data ini akan tersimpan semakin lama. Kemudian, konsep ini juga menjelaskan tentang pembentukan suatu konsonan dan vokal, seperti konsonan vokal, konsonan vokal konsonan, vokal konsonan, dan vokal. Pengulangan penuh. Kemudian akan muncul suatu pengulangan penuh, yaitu konsonan, vokal, seperti mama, papa, mimi. Teori yang ketiga yaitu teori proses fonologi alamiah. Di sini ada 3 tahap, yaitu penindasan proses-proses, pembatasan proses-proses, dan penggunaan proses-proses. Di dalam penindasan proses-proses, anak sering mengatakan, jika mengatakan kiti, maka akan muncul ki, kri, kiri, dan kiti. Itu akan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ketegangan vokal mulai dari kata ki, kemudian ki penindasan pengatuhan suku kata setengah vokal, kemudian ada kata kri pengguguran getar, dan terakhir kata kiti penindasan proses penggetaran. Selanjutnya, pembatasan proses-proses, yaitu bunyi hambat tak bersuara sebagai suara apabila berada di depan segmen bersuara vokal. Ada kata paba untuk papa, membatasi pengurangan, yaitu paba untuk papa, dan kemudian berubah ke proses penindasan, yaitu papa untuk papa. Yang keempat ada teori prosodi akustik. Teori ini menekankan pada artikulasi dan intonasi dari anak. Watterson pernah mengatakan juga menemukan adanya hubungan
akustik antara bentuk-bentuk ucapan kanak-kanak dengan fitur-fitur bentuk ucapan orang dewasa. Kanak-kanak hanya mengucapkan kembali bagian ucapan yang makan waktu lebih kurang 0,2 detik, dan bagian yang diucapkan kembali adalah elemen vokal dan konsonan yang mencapai artikulasi kuat. Umpamanya, seorang anak-anak mengucapkan plate yang berbunyi plate menjadi bunyi babe. Apakah dia bisa membedakan tempat artikulasi P dan B? Kita tidak tahu. Apakah dia mengucapkan plate menjadi babe karena lebih mudah mengucapkannya, atau karena dia tidak tahu perbedaannya? Untuk memecahkan masalah ini, Patterson merujuk pada pengucapan orang dewasa. Orang dewasa lebih banyak membuat kesalahan dalam tempat artikulasi daripada cara artikulasi. Kanak-kanak tidak menaruh perhatian pada tempat artikulasi untuk setiap. Yang kelima, ada teori kontras dan proses. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana struktur masuknya kata orang dewasa ke dalam anak-anak. Kata orang dewasa, kemudian ke sistem kanak-kanak, kemudian kata kanak-kanak. Di sini terdapat bagan, seperti kata orang dewasa berubah ke persepsi, kemudian berubah ke organisasi, dan berubah ke pengeluaran. Kemudian berubah lagi ke kata kanak-kanak. Bagian di atas menjelaskan bahwa suatu uraian yang tepat mengenai perkembangan fonologi kanak-kanak harus dapat menerangkan ketiga peringkat di atas, yaitu persepsi, organisasi, dan pengeluaran. Persepsi merupakan senarai bunyi dan suku kata orang dewasa. Kemudian proses-proses masuk ke organisasi, yaitu senarai bunyi dan suku kata yang berkontras. Kemudian proses-proses dan menghasilkan pengeluaran, yaitu senarai bunyi dan suku kata yang dikeluarkan oleh anak-anak. Kemudian beralih ke pemerolehan bahasa pertama dari segi morfosintaksis. Morfosintaksis di sini merupakan dua cabang ilmu empiris yang mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu antara morfologi dan sintaksis, di mana morfologi menjelaskan tentang bentuk kata dan sintaksis merupakan pola dari kalimat itu sendiri. Anak-anak pada pemerolehan bahasa pertamanya sering mengucapkan dua bentuk kata, hanya dibatasi dua bentuk kata, seperti mami ambyang dan ibu tatang. Nah, dari kata tersebut kita dapat memahaminya, tetapi itu juga merupakan salah satu bentuk kalimat dari yang diujarkan oleh anak tersebut, di mana kata mami kita sering mengartikan kata, emang itu merupakan bentuk dari kata mami. Kemudian ambyang ini merupakan dari kata sembahyang. Kita mengerti apa yang diujarkan oleh anak tersebut. Kemudian ibu tatang merupakan dari kata ibu dan berubah menjadi kata datang. Itu merupakan satu pola kalimat dari anak-anak tersebut, di mana ibu menjadi subjeknya dan datang menjadi pelaku perbuatan atau aksi. Proses morfologinya itu merupakan suatu morfem yang bebas. Anak-anak lebih sering mengucapkan morfem yang bebas ketimbang dari morfem yang terikat. Pemerolehan bahasa pertama dari segi pragmatik. Jika komponen fonologi, sintaksis, dan semantik mengacu pada penguasaan bahasa, maka komponen pragmatik lebih memfokuskan pada penggunaan bahasa. Dalam melakukan ujaran yang pantas dibutuhkan kepatuhan tidak hanya pada aturan gramatikal, tapi juga kepatuhan pragmatik. Anak juga harus bisa menguasai tindak ujar ilokusin secara apik, yaitu bagaimana menyatakan sesuatu dan meminta sesuatu. Pada usia 12 minggu, mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. Pada usia 18 bulan, peran gerak-gerik semakin menonjol dan mulai menguasai satu suku kata. Hingga pada usia 2 tahun, anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat dua kata.
bereaksi terhadap pasangan bicaranya, dan masuk dalam dialog singkat. Dalam hal ini, manusia sudah memperoleh bahasa pertamanya sejak ia lahir dengan menggunakan indikator percakapan, karena dalam setiap komunikasi sejak bayi dalam satu percakapan, bayi pasti mempunyai maksud tertentu ketika mengujarkan sesuatu, baik lewat gerak maupun tangisan. Pemerolehan bahasa pertama dari segi leksikon. Dalam pemerolehan bahasa, hal pertama kali diperoleh anak-anak adalah kata, menurut Clark. Dengan leksikon, seorang anak dapat menyampaikan keinginan mereka. Misalnya ingin membeli mainan, ingin makan sesuatu, dan lain-lain. Leksikon yang dimiliki oleh anak-anak dapat diwujudkan dalam kalimat yang sederhana, yang terdapat kesesuaian antara subjek dan predikat. Misalnya pada kalimat aku makan roti, aku merupakan subjek, makan adalah predikat, dan roti adalah objek. Jadi tanpa kata tidak ada struktur bunyi, struktur kata, dan struktur sintaksis. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.